Halo semua, welcome back to my channel. Di video kali ini kita akan bahas tentang tanaman Monstera adansonii atau yang dikenal dengan nama janda bolong. Tanaman ini adalah tanaman hias yang tengah naik daun di masyarakat Indonesia, terutama bagi pecinta tanaman hias. Tanaman ini dinamakan Monstera karena memiliki bentuk daun yang unik dengan lubang yang membentuk pola daun, membuat tanaman ini begitu menarik. Monstera adansonii atau janda bolong ini merupakan kerabat kecil dari Monstera deliciosa, yang merupakan tanaman yang lagi hits digunakan sebagai bahan dekorasi foto di Instagram. Beberapa waktu belakangan ini, tanaman janda bolong menjadi topik viral di berbagai jejaring sosial karena harganya yang mencapai ratusan juta rupiah untuk beberapa lembar daun. Tapi itu hanya berlaku untuk tanaman yang jenis variegata atau Monstera obliqua. Tanaman janda bolong termasuk salah satu tanaman hias yang merambat. Akar pada bagian batang tanaman ini membuatnya dapat tumbuh merambat dan menempel seperti di tembok, di tiang, ataupun di batang pohon. Akar pada janda bolong ini juga membantu proses penyerapan air yang bisa mempercepat pertumbuhannya, yang akhirnya membuat tanaman ini dapat merambat. Walaupun sedang viral dan sulit dicari, tapi tanaman ini membutuhkan perawatan yang mudah. Tapi untuk menjaganya agar tetap segar dan subur, ada beberapa hal yang harus diperhatikan. Kamu juga harus berhati-hati, karena tanaman janda bolong ini pun rawan busuk jika tidak dirawat dengan baik dan benar. Berikut hal-hal yang bisa menyebabkan tanaman hias janda bolong busuk dan solusi jitu mengatasinya. Pertama, jika terlalu lama terendam air, tanaman hias janda bolong ini dapat membusuk. Janda bolong ini memiliki banyak jenis. Dua di antara yang populer dan memiliki kemiripan adalah Monstera obliqua dan Monstera adansonii. Janda bolong memiliki daun lebar berlubang-lubang. Ia juga dikenal dengan nama keju Swiss dan tanaman 5 lubang. Selain cantik, tanaman ini juga memiliki manfaat, yaitu dapat memperbaiki kualitas udara. Jika diletakkan di dalam rumah, tanaman hias ini dapat menyerap berbagai zat beracun dari udara, misalnya benzina, formaldehida, triklorotin, silin, dan amonia. Tanaman janda bolong ini juga dapat menyegarkan mata lelah. Duduk di dekat tumbuhan janda bolong sambil menikmati keindahan daunnya dapat membantu menyegarkan mata lelah. Apalagi jika telah lelah bekerja seharian di depan komputer selama berjam-jam. Selain menyegarkan mata, tanaman ini juga dapat menyerap kandungan kimia yang sering menyebabkan sakit kepala, pusing, iritasi mata, serta gangguan saluran pernapasan dan reaksi alergi. Karena bentuk daunnya yang unik, menempatkan tanaman janda bolong ini di dalam rumah bisa memberikan sentuhan elegan pada rumah sehingga terkesan mewah. Selain itu, tanaman ini belakangan lagi viral dan banyak dicari orang. Sedangkan stok barangnya tidak sesuai dengan permintaan yang berlebihan, sehingga menjadikan harga tanaman hias ini meroket. Salah satu alasan kamu memelihara tanaman ini
bisa dijadikan sebagai peluang usaha. Walaupun begitu, jangan mudah tergiur untuk membeli tanaman ini dengan harga yang terlalu tinggi. Karena jika sudah terlalu banyak yang membudidayakan, harganya bisa menurun drastis. Nah, berikut ini tips merawat janda bolong bagi pemula. Jadi, bagi kalian yang tertarik ingin menanam tanaman hias ini di rumah, berikut hal-hal yang harus diperhatikan, yaitu 1. Media tanam. Gunakanlah campuran media tanam yang kaya nutrisi dan memiliki sifat poros. Salah satunya, kalian bisa menggunakan media tanam dengan campuran tanah kompos, sekam, dan kokopit dengan perbandingan 1:1:1. Cara yang kedua, untuk media tanam, kalian juga bisa menggunakan tanah kompos dicampur dengan sekam bakar atau sekam mentah dan juga diberi campuran daun bambu kering dengan perbandingan 1:1:1. Tanah dalam pot ini bisa diganti setiap 6 bulan hingga setahun sekali, tergantung dari tingkat kepadatannya. Jika sudah mulai mengeras dan padat, itu berarti media tanam harus segera diganti. Yang kedua, letakkanlah tanaman ini di tempat yang teduh. Sinar matahari yang panas serta tanah yang kering membuat tanaman ini jadi layu. Jadi, jika terkena sinar matahari secara langsung, daun-daun janda bolong ini akan menjadi layu dan menguning kemudian berguguran. 3. Berilah tirus atau ajur untuk tempat merambat. Karena tanaman ini adalah tanaman merambat, jadi kalian membutuhkan tirus untuk tempat tanaman ini merambat, atau ditempelkan pada tembok atau pohon. Karena tanaman ini di habitat aslinya adalah merupakan tumbuhan pemanjat inangnya. Dengan kata lain, tanaman ini memiliki sifat hemifit atau sebagian epifit, yaitu menumpang hidup dulu kepada inang. Setelah itu, janda bolong akan menumbuhkan akar gantung. Jika akar gantungnya berhasil mencapai tanah, maka dia akan mengambil nutrisi tersebut langsung dari tanah. Di habitat aslinya, tanaman janda bolong ini mampu memanjat dan membelit pohon hingga ketinggian 20 meter. 4. Pemupukan. Lakukanlah pemupukan 2 kali seminggu dengan pupuk organik atau cair, terutama pupuk daun. Yang kelima adalah penyiraman. Walaupun tanaman ini menyukai kelembapan, jangan biarkan media tanamnya tergenang air, karena hal itu akan membuat akarnya membusuk, kemudian tanaman tersebut akan mati. Tanaman janda bolong sangat menyukai air hujan, karena air hujan dapat membuatnya memiliki lebih banyak daun baru. Jadi, jika musim hujan, kamu tidak perlu untuk menyiramnya, cukup letakkan tanaman ini di tempat yang terkena air hujan. Yang keenam, siramlah janda bolong pakai air cucian beras. Agar tanaman janda bolong bisa tumbuh subur, sesekali siramlah menggunakan air cucian beras yang telah didiamkan selama 3 hari. Air bekas cucian beras ini bisa menjadi pupuk yang murah, karena bisa merangsang pertumbuhan vegetatif tanaman, seperti daun, tunas, dan cabang. Karena air cucian beras ini mengandung komponen vitamin B1. Air cucian beras ini juga bermanfaat untuk tumbuhan tanaman hias lain, karena membantu pembentukan klorofil, sehingga tanaman bisa lebih hijau. Selain itu, daunnya juga bisa lebih tebal dan batangnya lebih kokoh. Air cucian beras ini juga bisa digunakan untuk memperkuat tanaman dari berbagai penyakit. Oke, demikian pembahasan tentang tanaman janda bolong.
serta cara merawatnya. Semoga informasi di video ini bermanfaat. Terima kasih telah menonton dan mengikuti video ini. Thanks for watching and see you in next video. Bye bye.